Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita. Salah satu aktivitasnya adalah belajar. Pada materi kali ini tentang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran adalah: yang pertama, kompetensi dasarnya memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa pra-aksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi kedatangan nenek moyang Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil uraian kronologi kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dengan percaya diri dan santun. Lanjut, kedatangan nenek moyang menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Andes Muhammad Ali menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina. Pendapat ini dipengaruhi oleh pendapat Menz yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga mereka pindah ke selatan. Sampailah mereka di daerah Indonesia. Yang kedua, menurut Prof. Kern, ilmuwan asal Belanda ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia. Kern berpendapat bahwa bahasa-bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia, Polinesia, Melanesia, Mikronesia memiliki akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Kemudian yang ketiga, menurut Sultan Takdir Ali Syaban, bahwasanya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berasal dari Melayu karena berdasarkan rumpun bahasa yang memiliki kesamaan. Kemudian yang terakhir, kata Harry S. Truman, dia berpendapat bahwasanya banyak bahasa yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Austronesia yang induknya ada di Pulau Formosa, Taiwan. Itulah pendapat para ahli mengenai kedatangan nenek moyang di Indonesia. Berdasarkan waktu kedatangan serta daerah yang pertama kali ditempati bangsa Melayu Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa. Yang pertama yaitu Proto Melayu atau Melayu Tua. Proto Melayu atau Melayu Tua yaitu orang-orang Austronesia yang dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Tua ini memasuki wilayah Nusantara melalui 2 jalur. Yang pertama jalur barat melalui Malaysia, Sumatera. Kemudian yang kedua jalur utara atau timur melalui Filipina dan sampailah Sulawesi. Orang-orang Austronesia yang terkenal adalah peninggalannya kapak persegi yang ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Bangsa Melayu Tua memiliki kebudayaan yang lebih tinggi daripada manusia purba. Kebudayaan bangsa Melayu Tua tersebut kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Meskipun hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu, pembuatannya sudah dihaluskan. Lanjut, yang kedua adalah Deutero Melayu. Deutero Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia atau orang-orang Austronesia pada kurun waktu 400 atau 300 sebelum Masehi, adalah gelombang kedua yang datang ke Nusantara. Orang-orang Deutero Melayu atau Melayu Muda ini berhasil mendesak dan berasimilasi dengan pendahulunya bangsa Proto Melayu. Kemudian lanjut, Deutero Melayu memasuki Indonesia atau Nusantara melewati wilayah atau jalur barat, menempuh rute dari Yunan ke Vietnam, menanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di Nusantara. Bangsa Deutero Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibanding bangsa Proto Melayu karena mereka telah dapat membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Hasil budayanya yang terkenal adalah kapak corong, kapak serpatu, dan nekara.
Lanjut, yang terakhir adalah suku primitif. Sebelumnya kelompok bangsa Melayu memasuki Nusantara, sebenarnya telah ada kelompok manusia yang lebih dulu lagi tinggal di wilayah tersebut. Mereka termasuk bangsa primitif dengan budayanya yang sangat sederhana, dan mereka dengan berbudaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Lanjut, itulah tadi pembahasan kita tentang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Kesimpulannya adalah, untuk mengetahui asal nenek moyang bangsa Indonesia bisa melalui dua cara, yaitu melalui persebaran rumpun dan persebaran bercocok tanam. Merujuk pada bidang linguistik atau bahasa yang tersebar di Indonesia termasuk rumpun bahasa Melayu Austronesia. Menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan bukti kesamaan artefak prasejarah yang ditemukan di wilayah itu dengan artefak prasejarah yang ada di Indonesia. Demikian, setelah kita mengetahui tentang prasejarah atau nenek moyang kedatangan Indonesia, ada beberapa kuis yang harus kalian isi. Yang pertama, sebutkan dua jalur yang dilalui bangsa Melayu Austronesia yang datang ke wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, kebudayaan apa yang dihasilkan oleh bangsa Proto-Melayu. Yang ketiga, suku bangsa yang merupakan keturunan dari bangsa Proto-Melayu. Keempat, suku bangsa Indonesia yang merupakan keturunan dari bangsa Dutro-Melayu. Yang kelima, bangsa Dutro-Melayu sudah menghasilkan peralatan yang terbuat dari apa saja. Demikian, ini saja untuk materi kali ini tentang kedatangan nenek moyang ke Nusantara, dan tugasnya dikumpulkan ke guru kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.